Halo sahabatku semua. Halo Aquarius. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu. Bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Aquarius, tema kita hari ini adalah tentang perasaan dia yang telah berpisah dari kamu. Jadi bagaimana perasaan dia setelah berpisah dari kamu? Kita lihat kartunya di sini. Capricorn. Di sini aku lihat maaf ya teman-teman, Capricorn. Aquarius maksudnya. Di sini aku melihat Aquarius sepertinya orang ini kayaknya masih memikirkan kamu. Masih ingin rekonsiliasi. Ada gambaran tentang sebuah ketidakpuasan. Mungkin perpisahan atau pertengkaran atau apapun. Mungkin dia menghadirkan orang ketiga. Aku lihat mungkin di sini ada putus yang tidak secara terang-terangan. Alias mungkin ada yang di ghosting atau saling mengghosting, saling memblokir. Sehingga di dasar hati orang ini sebenarnya ada rasa yang tidak puas ketika dia berpisah dengan kamu. Ada perasaan masih menggantung buat dia. Ini kayaknya kisahnya belum usai. Kenapa bisa putus gini, bisa bubar gini? Ada rasa penasaran di dalam diri dia terkait dengan jawaban yang diinginkan. Jadi masih ingin menawarkan perasaannya kepada kamu. Di sini aku melihat ada penyesalan dalam diri dia. Terjadi konflik batin di dalam dirinya terkait entah apa itu yang telah terjadi di dalam diri kalian. Tapi yang jelas dia berharap kalian adalah suatu pasangan. Berharap bahwa kalian itu bisa menjadi soulmate-nya dia. Ada kenyamanan ketika dia bersama kamu. Itu yang dia pikirkan dan itu masih membekas sampai hari ini. Walaupun terpisah ya, cuma saat ini dia mencoba untuk menegaskan dirinya, untuk membuat suatu ketegasan, meyakinkan hati dia, meyakinkan dirinya, sebenarnya aku masih bisa nggak sih balikan sama Aquarius? Aku masih bisa nggak sih balikan? Seperti dia sekarang lagi berada di satu zona yang, atau di satu dimensi yang dia nggak tahu. Dia itu berada di mana? Mencari jawaban, mencari sesuatu yang belum dia dapat. Mencari pencerahan. Jadi keinginan tadi, rasa-rasa yang masih tersisa, tinggal di dalam hatinya. Diraba dulu sama dia. Sebenarnya masih bisa dipertahankan enggak? Sebenarnya masih bisa balikan enggak ya? Masih bisa rekonsiliasi enggak ya? Itu yang sedang dia cari-cari. Karena di sini ada gambaran dia masih bimbang, memikirkan antara berat hati atau yang sebenarnya memang ini sudah harus berakhir. Ini memang nggak bisa dipungkiri lagi bahwa kita sudah selesai sampai di sini. Tapi di sini dia masih stalking kamu. Di sini dia merasa sesak. Dalam artian dia memiliki kompas tapi kompas itu rusak. Dia nggak tahu memutar itu ke arah mana. Mencari bantuan, mencari jawaban.
mencari pertolongan. Dan itu dia cari hanya di dalam dirinya, sehingga tidak menemukan jawaban. Itu keinginannya. Kuat untuk komunikasi dengan kamu. Mungkin beberapa dari Aquarius memang ada yang hubungannya LDR ya. Jadi kuat rasanya orang yang berhealing dengan kamu ini sekarang sedang berada di persimpangan. Padahal sebenarnya persimpangannya sekitar 60%. 40% karena kuat masih ingin rekonsiliasi. 40% sedikit bimbang, sedikit mencari-cari, mencari jawaban dalam hatinya sendiri. Jadi di sini ingin membuka hatinya kembali ke kamu, ingin menawarkan lagi perasaannya ke kamu. Ingin segera keluar dari keadaannya saat ini. Cuma yaitu tadi, mau menegaskan dulu konflik batinnya masih kuat. Di sini juga aku melihat mungkin beberapa dari kalian ya, ada yang berhubungan dengan yang ada perbedaan usia yang lumayan jauh. Jadi di sini konflik batin yang dirasakan sekarang, dia berusaha untuk bangkit, berusaha untuk keluar. Dia berusaha untuk mencari peruntungannya, untuk tidak terjebak lagi dengan konflik yang ada di dalam diri dan pikirannya. Berusaha keras. Perasaan nyaman yang pernah dia rasakan di dalam hatinya terhadap diri kamu, ingin dia ulang kembali, ingin mendapatkan kenyamanan itu lagi. Ternyata dia belum bisa menghilangkan momen-momen itu. Jadi ada gambaran memang dia belum terlalu bisa move on dari kamu. Beban yang dia pikul saat ini bukan sekedar kayak kalau beban kerja kan capek, masih bisa pulang kerja istirahat. Tapi kalau udah berkaitan dengan beban pikiran dan lain-lain, itu berat banget ya. Jadi keinginannya untuk menghubungi kamu lagi, keinginannya untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Akhirnya karena tadi masih ragu-ragu, karena masih ruwet, yang terjadi adalah dia mencoba untuk tenang dulu, mencoba untuk sendiri dulu, menikmati hari-hari. Barangkali kalau mereka punya peliharaan lagi asik-asiknya nih main sama piaraannya. Jadi ada gambaran dia menarik diri juga untuk mencari sebuah pencerahan. Jadi butuh lentera dalam kesendiriannya. Dia butuh sedikit secercah cahaya, butuh motivasi, butuh dorongan hal-hal yang bisa membangkitkan keberaniannya lagi. Dia saat ini juga termasuk yang defensif atau mulai merasakan yang namanya kurang kepercayaan diri. Dia sadar, hanya saja dia belum bangkit gitu ya. Jadi benar-benar memupuk kepercayaan dirinya agar dia berani untuk bertemu kamu lagi. Agar dia berani untuk mengatakan bahwa aku salah, aku minta maaf, aku pingin kita menjalin lagi hubungan seperti itu. Saat ini dia sedang mendengarkan intuisinya yang paling dalam. Di sini dia belajar untuk menilai atau gimana sih ya kalimatnya? Dia mencari sesuatu dan itu harus membuatnya mempelajari, belajar dari nol lagi gitu. Itu bukan hal yang mudah. Mungkin selama ini kamu berhadapan dengan seseorang yang egois. Nah, akhirnya di sini dia sadar dan dia terketuk sehingga dia belajar memaknai hidupnya, memaknai hari-harinya. Ketika dia sudah tidak bersama kamu lagi. Jadi tentang kesadaran diri sendiri, kesadaran diri yang paling dalam. Jadi di sini dia mencoba. Mungkin sekarang dia kalau menjaga hatinya sehingga kalaupun dia kembali dengan kamu atau dia akan menjalani kehidupan baru dengan orang lain sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang sama atau terulang lagi kejadian sebelumnya.
Jadi dia benar-benar memang sudah ingin segera bertransformasi, ingin memulai kehidupan yang baru lagi. Apapun yang sudah kamu lalui, apapun yang sudah kamu lewati, maka pengharapan yang kamu ajukan kepada alam semesta itu akan dikabulkan. Ada pengharapan yang akan dikabulkan, Aquarius. Tapi dengan catatan, mintalah hal-hal yang positif. Jangan minta hal-hal yang negatif. Jadi tetap harus menggunakan energi positif di dalam diri kalian. Jangan pernah memanfaatkan segala sesuatu momen ketika kita sedang berduka untuk meminta hal-hal yang kurang baik. Jadi apapun yang kalian lakukan seperti tabur tuai. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka yang kita dapatkan adalah hal-hal baik. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, kita juga akan mendapatkan hal yang tidak baik. Jadi hati-hatilah terhadap permohonan kamu ketika kamu sedang tersakiti. Memang ada kata orang-orang, doa orang yang dizolimi itu pasti terkabulkan. Tapi harus ingat, memang saat itu dikabulkan. Tapi apa bedanya kamu sama dia? Dia jahat sama kamu minta doa yang jahat. Berarti kamu sama aja sama dia. Jadi itu adalah hal yang tidak baik, ya. Jadi bersiaplah, mungkin akan ada suatu kejutan yang tidak terduga akan datang pada kalian, yang tidak diketahui. Jadi ada sesuatu yang akan hadir di kemudian hari, beberapa hari ke depan mungkinnya. Ada hal yang tidak terduga atau kabar berita yang menyenangkan buat kamu Aquarius. Baiklah Aquarius, sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Aku ucapkan terima kasih. Dadah.